Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Feni Melinda. Aku merupakan ibunya Feral. Itu Vena Melinda ya guys, jangan salah. Ini Feni Melinda. Nah, aku merupakan mahasiswa farmasi di Universitas Pancasila. Jalan-jalan ke kota tua, cakep. Jangan lupa beli kuini, cakep. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini. Nah, for your information, ini merupakan video pertama aku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kaku, itu aku mohon maaf. Oke, di video kali ini aku mau membagikan sedikit informasi kepada kalian semua mengenai beberapa teknologi yang mungkin dulu ada dan sekarang itu udah gak ada kabarnya. Apa aja? Let's go. Nah, yang pertama ada BlackBerry. Siapa sih yang gak tahu BlackBerry? Teman-teman pasti sudah merasakan punya BlackBerry. Jadi BlackBerry ini merupakan ponsel yang berjaya pada masanya dan merupakan ponsel yang terfavorit dan terpopuler di era 2000-an. Nah, termasuk saya juga merupakan pengguna BlackBerry di zaman dulu. Nah, tapi sekarang udah enggak lagi ya. Sekarang BlackBerry itu sudah punah seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena dia tidak bisa beradaptasi di setiap perubahan. BlackBerry pernah menguasai 33,2% pangsa pasar smartphone pada Desember 2011. Wow, namun 2 tahun berikutnya jumlah ini menyusut, hanya tinggal 17,44%. Yang lama-kelamaan BlackBerry semakin tertinggal. Nah, dominasi dan pamor BlackBerry juga berangsur-angsur meredup, terutama seiring munculnya iPhone dengan evolusi ponsel layar sentuh dan hadirnya sistem operasi Android. Yang kedua ada Wartel. Nah, generasi 2000-an mungkin kurang familiar dengan namanya Wartel atau bilik ajaib ini ya. Jadi Wartel ini merupakan warung telepon yang sempat booming dan favorit pada tahun 90-an. Nah, saya juga merupakan dan merasakan gimana serunya nelpon di Wartel. Nah, kenapa dulu ada Wartel? Karena dulu handphone itu merupakan barang yang mahal dan sulit untuk didapatkan oleh orang-orang. Jadi untuk menelpon atau mengkabari keluarga, sanak saudara, dan masuk pujaan hatinya itu via Wartel. Tapi sekarang handphone itu semakin lama semakin banyak varian, semakin banyak yang harganya murah, jadi semakin mudah untuk dijangkau, sehingga lama-kelamaan Wartel lenyap dimakan oleh waktu. Ngantri telepon umum di sana. Oh, telepon umum. Oh, telepon umum. Nah, pada tahun 90-an, selain warteg, ada satu warung lagi nih yang sangat terkenal, yaitu Wartel. Warung telepon atau warung telekomunikasi. Tentunya karena jualannya adalah telekomunikasi, maka yang ada di dalamnya yaitu perangkat telepon atau mesin faximile. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, pada tahun 2015 tercatat sudah tidak ada lagi sambungan warung telekomunikasi atau wartel di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga ada minimarket 7-Eleven atau yang disingkat dengan Sevel. Nah, Sevel ini merupakan minimarket yang digemari remaja pada masanya. Tapi pada tahun 2017, Sevel ini resmi menutup gerainya yang ada di Indonesia. Why? Kenapa? Menutup 7-Eleven atau Sevel di Indonesia resmi tutup. menutup seluruh gerainya. Menutup operasional bisnis untuk 7-Eleven. menutup seluruh gerai Seven 7-Eleven di Eleven Indonesia. Indonesia.
7-Eleven merupakan sebuah jaringan toko kelontong atau disebut dengan convenience store yang beroperasi 24 jam. Nah, 7-Eleven ini sendiri berasal dari Amerika Serikat, guys. Hingga saat ini telah tersebar di 18 negara dengan pasar terbesar di Amerika dan Jepang. Pada tahun 2009, 7-Eleven ini yang dikelola oleh anak perusahaan PT Modern International masuk ke Indonesia. Setelah beberapa tahun beroperasi di Indonesia, pada tanggal 30 Juni 2017, PT Modern Sevel Indonesia menghentikan operasi dan menutup 7-Eleven yang beroperasi di Indonesia. Yang keempat itu ada majalah Bobo. Nah, siapa yang nggak tahu majalah Bobo? Terutama pada anak-anak 90-an, itu pasti masa kecilnya ditemani oleh majalah Bobo. Nah, majalah Bobo itu sudah tidak terbit lagi pada tahun 2002 di bulan Desember. Kenapa ya? Awalnya majalah Bobo itu hanya terdiri dari 16 halaman dari kertas koran loh. Majalah Bobo merupakan majalah anak pertama yang berwarna nih guys. Majalah Bobo selalu menemani masa kecil anak-anak dari tahun ke tahun. Sampai pada akhirnya pada tahun 2022 di bulan Desember, majalah Bobo resmi untuk tidak diterbitkan kembali. Nah, yang terakhir, aku akan membahas terkait satu aplikasi yang sangat penting pada masa itu. Jadi, pada tahun 2020 kita sama-sama berduka karena mendapatkan musibah yang besar, yaitu pandemi COVID-19. Nah, aplikasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Pasti teman-teman pada punya ya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, yang belum tahu nih aku kasih tahu bahwa Peduli Lindungi sekarang sudah bertransformasi menjadi Satu Sehat Mobile. Jadi, kalau Peduli Lindungi sebelumnya itu berorientasi pada penanganan COVID-19 saja, saat ini sudah berubah menjadi Satu Sehat Mobile yang di dalamnya berisi fitur-fitur kesehatan selain dari penanganan COVID-19. Ada juga imunisasi anak, kemudian vaksin anak, dan pelayanan medis lainnya. Apa aja? Mari kita lihat. Jadi, aplikasi Satu Sehat Mobile ini merupakan transformasi dari Peduli Lindungi. Nah, karena COVID-19 saat ini sudah berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi, sehingga aplikasi tersebut menurut Kemenkes, menurut pemerintah, itu tetap harus ada dan harus bermanfaat untuk masyarakat, sehingga dikembangkan menjadi aplikasi Satu Sehat Mobile. Tadi sudah aku berikan informasi beberapa hal terkait teknologi, kemudian ada minimarket, lalu ada aplikasi juga yang sebelumnya ada dan sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, pesannya apa? Pesannya adalah kita itu harus bisa beradaptasi dari setiap perubahan. Lalu kita harus bisa selalu berkembang dan selalu belajar. Jangan pernah berpuas diri terhadap apa yang kita punya. Ketika kita bisa beradaptasi dari setiap perubahan, maka kita bisa bertahan dan dapat menghadapi pesaing-pesaing yang lebih hebat. Terakhir, aku mau pantun untuk teman-teman semuanya. Jalan-jalan ke Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi berdua bersama Nyanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.